Saudara dan saudariku, marilah kita bangkit berdiri. Kita membuka perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka. Satukanlah hati kita umat Allah, kan menghadap Kristus Imam Agung. Nada ikhlas penuh kerendahan hati, menyembah dan bersyukur. Rendahkan hati kita, anak-anak Bapa Allah. Tuhan Allah Bapa di surga pasti berkenan. Satukanlah hati kita umat Allah, kan menghadap Kristus Imam Agung. Nada ikhlas penuh kerendahan hati, menyembah dan bersyukur. Akui kelemahan, singkirkan keangkuhan. Allah Bapa kan mengajari yang rendah hati. Satukanlah hati kita umat Allah, kan menghadap Kristus Imam Agung. Nada ikhlas penuh kerendahan hati, menyembah dan bersyukur. What a beautiful songs, huh? Wonderful. Kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara dan saudariku yang saat ini, yang berada di tempat ini, dan juga bagi keluarga yang sedang menonton dari rumah, selamat sore dan selamat berhari Minggu. Intensi misa kita pada hari Minggu ketiga masa Paskah, kita berdoa bagi hari ulang tahun dari saudari kita Lili Mariana Sanjaya. Dan juga kita berdoa bagi Bapak Jim Ziashari dan saudari Regina Suhadi yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah selalu menyertai mereka dan keluarga mereka. Dan tak lupa pula kita berdoa bagi jiwa dari Ibu Maria Ong, Ibu Margareta Kiemnio, Bapak Heri Palancao, dan Ibu Liam Leong Lia Kiau, Ariel Budiman, dan Jajang Wijatman. Semoga jiwa mereka diterima di sisi kanan Allah Bapa di surga. Saudara dan saudariku, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung Pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maharahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus, penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah membangkitkan daya hidup baru pada umat-Mu. Engkau telah memulihkan martabat kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri-Mu. Semoga kami senantiasa memuji Dikau karenanya, dan semoga kami mendambakan hari kebangkitan kami dan terlaksananya segala harapan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan semua yang ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku.
Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Engkau memberitahukan kepadaku, ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan kedua. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
hatiku kami berkobar-kobar mendengar sabdamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Karena Injil ini cukup panjang, silakan duduk. Yang ada di rumah, yang lagi menonton, silakan duduk juga. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman dari kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecahkan roti. Saudara dan saudariku, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah perjumpaan kedua murid Yesus dengan Kristus yang telah bangkit secara tidak langsung mengisahkan mengenai perjalanan hidup kita dalam mencari Tuhan, di dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan dalam hidup ini, dalam hidup kita masing-masing. Perjalanan kedua murid Yesus dari Yerusalem menuju Emmaus adalah perjalanan keputusasaan. Perjalanan akan harapan yang telah sirna. Yesus yang selama ini mereka ikuti, mereka dengar, dan mereka muliakan, telah mati terbunuh di kayu salib. Dan harapan pun sirna dan hilang. Jika di antara kita pernah merasakan putus asa dalam hidup ini, maka cerita ini adalah cerita kita. Jika di antara kita pernah hancur, maka cerita ini adalah cerita kita. Jika di antara kita pernah merasakan dipulihkan atau disegarkan kembali dari beban hidup ini, maka cerita ini adalah cerita kita. Jika di antara kita pernah berada pada dua persimpangan, di antara kehancuran atau kebahagiaan, maka cerita ini adalah cerita kita. Dan keadaan ini pula yang terjadi kepada semua pengikut Yesus, terutama bagi kedua murid Yesus dalam bacaan hari ini. Yerusalem, tempat kesedihan, tempat di mana harapan yang sangat tinggi akan Yesus dihapus dengan kematian yang tidak menyenangkan. Ini adalah tempat kematian, tempat kekecewaan. Pernahkah Anda merasa harus pergi, atau merasa hidup telah memberi Anda lebih dari yang bisa Anda tangani? Pernahkah Anda lari dari kehidupan ini? Pernahkah Anda sangat kecewa? Sudahkah Anda hidup dengan harapan yang tidak terpenuhi? Kapan kita merasa tersesat? Seolah-olah dunia kita telah terbalik. Pernahkah kita bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan besar seperti, siapakah saya saat ini? Kemana saya akan melangkah? Dan apa yang harus saya lakukan? Dapatkah di antara kita mengingat saat ketika kita melakukan segalanya dengan benar, tetapi hidup masih tetap berjalan sesuai dengan yang
kita rencanakan atau inginkan masih tidak berjalan? Pernahkah kita berduka atas kematian orang yang dicintai? Jika demikian, Anda tahu, saya dan Anda tahu bagaimana rasanya menjadi kedua murid Yesus dalam bacaan hari ini. Dan saya yakin tidak ada satupun dari kita yang ingin tinggal dalam situasi seperti itu. Saya yakin tidak akan. Dan tidak akan pernah ada yang ingin menjawab ya. Tetapi saya dan Anda tidak akan pernah terlepas dari setiap beban hidup ini. Dalam hal ini terkadang kesedihan kita sendiri atau kemarahan atau kekecewaan yang sangat mendalam dapat menyebabkan kita pergi ke arah yang salah. Namun, terkadang saya dan Anda lupa bahwa kita boleh membawa rasa kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan keputusasaan kepada Dia yang memiliki potensi untuk memberi kita kembali harapan dan kehidupan. Yang saya maksudkan Dia adalah Kristus yang telah bangkit untuk kita. Kita mendengar bagaimana Yesus berjalan bersama kedua murid itu dengan sabar. Dan dengan sabar pula Dia mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Dan kita pun mendengar bagaimana hati mereka dibuka. Dan mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Apa artinya bagi kita saat ini? Di tahun 2020. Di tahun krisis dengan coronavirus. Saudara dan saudariku, kita diundang Yesus yang telah bangkit untuk membawa harapan, kekecewaan, kesedihan, kemarahan, dan rasa keputusasaan kepada Kristus yang telah bangkit. Dia bangkit untuk mendengar setiap cerita hidup kita. Dia bangkit untuk berjalan bersama kita. Dan Dia bangkit untuk tinggal bersama kita. Dan Dia bangkit agar saya dan Anda mempunyai harapan baru dalam hidup ini. Tetapi pertama-tama, kita semua diundang untuk percaya kepada Dia. Pertama-tama, percaya. Amin. Saudara dan saudariku, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita membarui iman kita dengan mengucapkan syahadat dari para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dan telah mengarahkan tingkah laku kita kepada kebaikan, maka beranilah kita berdoa kepadanya dengan hati gembira. Bagi Yang Mulia Paus Fransiskus, semoga Allah Bapa senantiasa memberikan roh kebijaksanaan dan roh cinta kasih kepada Paus Fransiskus agar selalu setia membimbing gereja dan seluruh umat Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, suster, diakon, dan semua pemimpin negara dan masyarakat, semoga mereka senantiasa menggalang persatuan dan kerukunan di antara masyarakat dan senantiasa melayani semua masyarakat dengan cinta kasih dan tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial dari umat yang dipimpin mereka. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini terbaring sakit, Bapa, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada saudara dan saudari yang saat ini terbaring sakit dan membutuhkan doa kami, khususnya Ibu Yuliana Eklemis, Ibu Agatha Mulu, Bapak Jim Ziazari, Saudari Regina Suhadi, agar mereka selalu dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi saudari-saudari kami yang ada di seluruh dunia, terutama yang saat ini sedang menderita sakit oleh karena virus corona. Semoga dengan kebangkitan-Mu di salib, Engkau memberikan mereka kekuatan dan penghiburan dalam hari-hari hidup mereka. Dan bagi mereka yang telah meninggal oleh karena virus corona, semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisi kanan-Mu bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu. Marilah kita berdoa mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara dan saudari yang telah dipanggil ke hadapan Bapa di surga, khususnya Ibu Maria Ong, Ibu Margareta Kimnio, Bapak Hari Palengkau, Ibu Liong Li Kiau, Ariel Budiman, dan Jajang Wijatman. Ya Yesus, Engkaulah cahaya kebangkitan dan kehidupan. Maka kami mohon belas kasih-Mu kepada saudara dan saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka mendapat tempat yang layak dalam kerajaan surga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan dalam perjalanan ziarah hidup mereka di bumi tercinta ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ahli, dokter, dan perawat yang saat ini berada di garda terdepan dalam melayani pasien virus corona. Ya Bapa, kami mohon agar Engkau selalu melindungi mereka dan keluarga mereka dari bahaya. Tuntunlah mereka agar mereka selalu kuat, tabah, dan dengan cinta tulus senantiasa melayani pasien virus corona dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kita yang hadir di sini, dan bagi semua mereka yang mengikuti misa ini dengan menonton dari rumah mereka masing-masing. Ya Bapa,
Kami mohon agar kami yang berkumpul di sini, Engkau ampuni kesalahan kami dan memberi kekuatan kepada kami, agar kami berani memasuki keheningan batin sehingga dapat mendengar dan merasakan kehadiran-Mu dalam peristiwa kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, resapilah kami dengan semangat tanggung jawab yang mendalam, juga pada saat kami menghadap Engkau. Doronglah kami berusaha bersama semua saja yang beritikat baik membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah dalam karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara dan saudariku, semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita abadi, terimalah kiranya pada masa Paskah ini persembahan gereja-Mu. Semoga sukacita kami benar-benar subur dan bertahan sampai kekal. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna
dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh bumi, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat. Kami bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan peristiwa misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi satu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santo dan Santa semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiarah di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kevin, serta para uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umatmu dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang telah perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua umat anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara dan saudari kami, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih di dunia ini, terutama yang kami doakan pada hari ini, bagi jiwa Ibu Maria Ong, Ibu Margareta Kiemnio, Bapak Heri Palakwe, Ibu Leong Li Kwao, Ariel Budiman, dan Jajang Wijatman, dan bagi yang saat ini sedang sakit, Ibu Yuliana Eklemis, Agatha Mulu, Bapak Jim Ziashari, Saudari Regina Suhadi, dan yang saat ini berulang tahun, saudari kami, Lili Mariana Sanjaya. Kami berharap agar mereka semua, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu, maka jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah memberikan salam damai kepada sesama. Salam damai. Salam damai. Salam damai yang ada di rumah, yang lagi menonton, salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus. The body of Christ. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Marilah hai umat Allah, tampil ke depan mesra, demi
kasih limpah syukur pada Yesus penebus. Dijanjikan hidup kekal bagi penyantap setia. Tubuh darah Tuhan Yesus, jaminan hidup kekal. Tuhan Yesus penyelamat, kami sujud menyembah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jaminan hidup kekal. Tuhan Yesus penyelamat, kami sujud menyembah. Satu penyampaian untuk kita semua. Bagi warga Kakak Yosi, saya dari paroki mewakili Romo Denis sebagai pastor paroki ingin menyampaikan bahwa turut mengundang para warga Kakak Yosi untuk mensupport gereja Saint Philip Benizi dengan derma sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Gereja membutuhkan bantuan kalian dan kita saling membantu satu dengan yang lain. Semoga dengan terang Kristus kita semua selalu diberkati dan dilindungi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala pembaharuan, pandanglah dengan rela umat-Mu yang telah Kau bangkitkan dalam kehidupan baru dengan sakramen-sakramen. Antarlah kami menuju kebangkitan badan serta kehidupan yang baru dalam kerajaan-Mu yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari dan saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Umat beriman bersorak bermada, haleluya, haleluya, haleluya. Kristus sedang mengalahkan setan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Kristus Maha Jaya. Haleluya, 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 Kristus Jaya. Pujilah Kristus, Rajamu yang menang. Haleluya, haleluya,